Di dalam pewayangan Jawa, Prabu Pandu adalah raja kerajaan Hastina, anak dari Prabu Krisna Dwipayana dan Dewi Ambalika. Ia mempunyai saudara yaitu Dristarasta dan Yama Widura. Prabu Pandu naik tahta kerajaan Hastina menggantikan ayahnya yang kembali sebagai pertapa di pertapaan Retawu. Prabu Pandu mempunyai 2 orang istri. Yang pertama adalah Dewi Kunti, putri Prabu Basukunti dengan Dewi Dayita dari negara Mandura dan memiliki 3 orang putra. Istri kedua bernama Dewi Madrim, putri Prabu Mandrapati dari negara Mandaraka dan dikaruniai 2 orang putra. Prabu Pandu banyak jasanya kepada Dewata, bahkan ia mendapat anugerah pusaka Herudadali, minyak tala, dan gelar Dewanata. Namun siapa sangka di akhir hidupnya dia harus dihukum dan dimasukkan ke kawah Candra di Muka. Dan sebagian besar dosa Prabu Pandu disebabkan karena menuruti keinginan istri keduanya, yaitu Dewi Madrim. Prabu Pandu digambarkan berwajah tampan, namun memiliki cacat di bagian leher, yaitu berleher tengkleng atau selalu menoleh dan tidak dapat menggerakkan lehernya, serta memiliki kulit kuning pucat. Ini merupakan pengingat bahwa dulu ketika bersetubuh dengan Prabu Krisna Dwipayana, Dewi Ambalika ketakutan sampai pucat sekujur tubuhnya. Pada waktu masih kecil, Prabu Pandu pernah menjadi jago para dewa untuk mengalahkan Prabu Nagapaya, raja raksasa dari kerajaan Gua Barong, yang ingin memperistri Batari Warsiki dari kahyangan Suralaya. Namun hal itu ditolak oleh Batara Indra karena kaum raksasa tidak berhak memiliki istri bidadari kecuali memiliki jasa besar terhadap kahyangan. Karena keinginannya ditolak, maka terjadilah pertempuran antara para dewa dan para raksasa. Namun di luar dugaan, para dewa kalah dan mundur ke kahyangan Suralaya. Oleh sebab itu, para dewa meminjam Raden Pandu sebagai jago kahyangan. Meskipun masih kecil, ia memiliki bakat kesaktian alami dari lahir. Saat pertempuran terjadi, Prabu Pandu yang digendong Batara Bayu dapat membunuh Prabu Nagapaya dengan panah Mustika Jamus, yaitu senjata sakti yang dibuat oleh Batara Ramayadi. Karena kemenangannya, Batara Guru memberi anugerah berupa minyak ajaib bernama minyak tala yang jika diusapkan ke sekujur tubuh dapat membuat kulit menjadi kebal terhadap segala jenis senjata. Sementara itu, Batara Indra yang memberikan anugerah berupa nama Dewanata kepada Prabu Pandu. Gelar Dewanata ini memiliki makna yang sama dengan gelar Surapati yang dipakai oleh Batara Indra. Setelah dewasa, Prabu Pandu menikah dengan Dewi Kunti dan Dewi Madrim. Prabu Pandu menikah dengan Dewi Kunti setelah mengalahkan Raden Narasoma, seorang pangeran dari kerajaan Mandraka, pada waktu sayembara pilih yang diadakan Prabu Kuntiboja untuk mencarikan suami Dewi Kunti. Satu persatu pelamar maju dan didiamkan oleh Dewi Kunti, hingga akhirnya jumlah pelamar yang tersisa tinggal 1 orang, yaitu Raden Narasoma. Sebenarnya Dewi Kunti tidak nyaman dengan sikap sombong Raden Narasoma. Namun karena sudah tidak ada pilihan lagi, ia lalu mengalungkan untaian bunga ke leher Raden Narasoma sebagai tanda pemenang sayembara. Hal ini ternyata mengundang kemarahan para pelamar lainnya yang merasa disepelekan. Raden Narasoma justru merasa mendapat kesempatan untuk mencoba ilmu barunya, yaitu Aji Candabirawa. Dari ujung jarinya keluar sesosok raksasa bertubuh kerdil, tapi ganas dan menyeramkan. Raksasa itu mengamuk menghadapi para penyerang. Semakin diserang dan mengeluarkan darah,
raksasa kerdil itu semakin banyak, hingga membuat para raja dan pangeran banyak yang terluka dan melarikan diri. Pada saat itulah Prabu Pandu dan para punakawan datang. Raden Narasoma menantang Prabu Pandu jika ingin mengikuti sayembara, maka ia harus merebut Dewi Kunti secara kesatria. Prabu Pandu dengan lincah menghadapi serangan para raksasa kerdil tersebut. Namun demikian ia merasa terdesak karena para raksasa jumlahnya bertambah banyak. Melihat itu, Kiai Semar memberikan nasihat supaya Prabu Pandu meletakkan senjata dan mengheningkan cipta. Sungguh aneh, dengan cara tidak melawan, justru jumlah para raksasa menjadi berkurang satu demi satu, hingga akhirnya tinggal seorang saja, seperti sedia kala yang kemudian masuk kembali ke dalam jari Raden Narasoma. Secepat kilat, Prabu Pandu melesat dan menangkap tubuh Raden Narasoma. Ia mengerahkan aji pangrupa jagat dan membenamkan tubuh lawannya itu ke dalam tanah hingga sebatas dada. Raden Narasoma mengaku kalah dan menyadari kesalahannya telah berbuat sombong, merasa dirinya paling hebat. Prabu Pandu lalu mengangkat tubuhnya kembali ke permukaan. Raden Narasoma menyerahkan Dewi Kunti kepada Prabu Pandu. Ia pun teringat saat berkunjung ke Pancala dulu, antara Prabu Pandu dan Dewi Madrim telah menjalin perasaan saling menyukai. Kebetulan hari itu Dewi Madrim juga ikut menyertainya. Ia pun menyerahkan adiknya itu kepada Prabu Pandu supaya dijadikan sebagai istri yang kedua. Prabu Pandu dengan senang hati menerimanya, sekaligus untuk mendekatkan kekeluargaan sesama keturunan Resi Manumanasa. Pada suatu hari, Prabu Pandu pergi bertamasya bersama Dewi Kunti dan Dewi Madrim, mengunjungi hutan wisata Pramuwana yang dulu dibangun oleh Prabu Kresna Dwipayana. Setelah berjalan cukup lama, mereka melihat ada sepasang kijang sedang berkasih-kasihan di balik semak-semak. Dewi Kunti menyarankan agar suaminya mencari sasaran yang lain, karena tidak baik mengganggu hewan yang sedang kawin. Sebaliknya, Dewi Madrim meminta sang suami agar memanah kedua kijang tersebut, karena ini sangat menguntungkan. Dalam sekali panah, Prabu Pandu akan mendapatkan dua kijang sekaligus. Prabu Pandu sebenarnya tidak tega, namun karena Dewi Madrim merengek terus-menerus, Prabu Pandu pun melepaskan panahnya. Seketika panah tersebut melesat dan menembus kedua kijang sekaligus. Kijang tersebut adalah penjelmaan Resi Kindama dan istrinya Raradremi. Raradremi mati seketika, sedangkan Resi Kindama sebelum meninggal memberikan kutukan, yaitu Prabu Pandu akan meninggal dunia apabila berhubungan badan dengan istrinya. Sebab hal itulah Prabu Pandu tidak dapat memiliki keturunan. Tetapi karena bantuan Resi Druwasa, Prabu Pandu bisa memiliki 5 orang putra yang disebut Pandawa. 3 orang putra dari Dewi Kunti dan 2 orang putra dari Dewi Madrim. Pada waktu Dewi Madrim hamil 5 bulan, ia nyidam ingin bertamasya menaiki Lembu Andini, kendaraan milik Batara Guru. Saat di kahyangan di hadapan Batara Guru, Prabu Pandu mengutarakan keinginannya untuk meminjam Lembu Andini sebagai kendaraan untuk bertamasya bersama Dewi Madrim yang sedang mengidam. Prabu Pandu berpikir bahwa Batara Guru pasti akan sangat tersinggung mendengar keinginannya tersebut. Maka ia pun berjanji kelak jika meninggal dunia, biarlah rohnya ditempatkan di dasar kawah Candra di muka. Batara Guru memberi perintah kepada Lembu Andini untuk menjadi kendaraan Prabu Pandu dan Dewi Madrim selama sehari penuh. Prabu Pandu dan Dewi Madrim duduk di atas punggung Lembu Andini. Bersama-sama mereka melanglang buana menikmati keindahan alam dari atas langit. Tiba-tiba di bawah terlihat sebuah taman bunga alami yang membentang di kaki Gunung Madusakawan. Dewi Madrim sangat terkesan dan ingin bermain di taman tersebut. Lembu Andini pun menurut,
dan segera mendarat di sana. Pada saat itu sinar matahari senja yang menerpa tubuh Dewi Madrim membuat parasnya terlihat semakin cantik. Prabu Pandu menjadi terlena. Perlahan ia memeluk tubuh istri keduanya itu dan mengajaknya bermesraan. Di saat itulah Prabu Pandu melanggar kutukan Resi Kindama. Tidak berselang lama, Prabu Pandu pun tewas pada waktu terjadi perang Pamuksa karena paha kirinya terkena tikaman keris Kalanada milik Prabu Tremboko, Raja Pringgodani. Dewi Madrim merasa berdosa karena menjadi penyebab kematian Prabu Pandu. Belasan tahun yang lalu, dirinya telah meminta sang suami untuk memanah sepasang kijang yang sedang bermesraan di hutan Pramuwana. Sehingga Prabu Pandu mendapat kutukan dari Resi Kindama. Beberapa waktu yang lalu, ia juga tidak mampu melawan godaan birahi sehingga melayani hasrat Prabu Pandu yang ingin bersetubuh dengannya. Akibatnya kutukan Resi Kindama pun menjadi kenyataan, yaitu Prabu Pandu mengalami celaka saat berperang melawan Prabu Tremboko. Dewi Madrim teringat pula bahwa demi dirinya mengidam ingin naik Lembu Andini, sang suami telah berjanji kepada Batara Guru bahwa kelak setelah meninggal ia rela masuk ke dalam kawah Candradimuka. Ia pun ingin menemani Prabu Pandu dihukum di kawah Candradimuka dengan cara bunuh diri. Setelah kematian Prabu Pandu, Batara Yamadipati membawa roh Prabu Pandu ke puncak gunung Jamurdipa, di mana Batara Guru dan Batara Narada telah menunggu. Tidak lama kemudian datang pula roh Dewi Madrim yang menyatakan ingin menemani sang suami menjalani hukuman. Batara Guru menyambut kedatangan mereka dan mempersilahkan Prabu Pandu untuk memenuhi janjinya. Roh Prabu Pandu pun mencebur ke dalam kawah Candradimuka bersama roh Dewi Madrim melalui mulut gunung Jamurdipa. Begitu keduanya mencebur, seketika gunung Jamurdipa pun menyemburkan api yang menyala-nyala.